Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kafifah. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari program studi Ilmu Politik. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sih pemikiran dari seorang bapak proklamator di Indonesia. Ya, Muhammad Hatta. Siapa yang tidak kenal dengan pria yang satu ini? Pria yang menjadi salah satu sosok pencetus kemerdekaan Indonesia. Namanya kerap kali disandingkan dengan Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau lahir di salah satu kota di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kota Bukit Tinggi. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ternyata tumbuh menjadi sosok yang berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama bagi negara Indonesia. Masa kecil Muhammad Hatta tumbuh di bawah pengasuh ibunya Siti Saleha. Saat ia berusia 8 bulan, ayahnya Bapak Haji Muhammad Jamil pun meninggal dunia. Muhammad Hatta menjadi satu-satunya anak laki-laki di antara 6 saudara perempuannya saat itu. Muhammad Hatta tumbuh menjadi sosok pemuda yang memiliki ketertarikan kuat dengan organisasi pergerakan kala itu. Ketertarikan beliau telah terlihat semenjak ia duduk di Mirwirgebrit Lager School. Saat itu Muhammad Hatta memilih bergabung dan menjabat sebagai bendahara di Perserikatan Jung Sumatera Nenbon. Hari demi hari semenjak bergabungnya Muhammad Hatta di Perserikatan, membuat ia berubah menjadi sosok yang kian disiplin dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dalam kesehariannya, Muhammad Hatta adalah orang yang memiliki ketertarikan kuat dengan cabang ilmu perekonomian. Namun, kecerdasan dan ketelitiannya membuat ia peka terhadap hukum dan isu politik yang beredar di Indonesia pada saat itu. Pendidikan Muhammad Hatta pun berlanjut ke negara Belanda, sekitar tahun 1932. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Nederland Heidelberg School, Rotterdam, Belanda, dan meraih gelar Dr. Andes. Momentum di dalam diri Muhammad Hatta pun terjadi ketika ia bergabung dengan Indische Vereniging saat masih studi di Belanda. Bergabungnya dengan organisasi tersebut telah menumbuhkan ketertarikannya dengan dunia politik. Selang beberapa waktu, Indische Vereniging pun mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat dengan PI. Waktu terus berjalan, PI yang sebelumnya merupakan organisasi yang lebih besar dan memiliki andil dalam kancah politik di Indonesia saat itu. Pengaruh PI yang kian masif membuatnya diakui sebagai pos depan pergerakan nasional di wilayah Eropa. Bukan hanya itu saja, kepiawaian beliau dalam berorganisasi juga sering membuatnya terpilih menjadi pembicara dari Indonesia dalam berbagai konferensi bertaraf internasional. Sekitar awal Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana saat itu yang menjadi ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Setelah teks proklamasi kemerdekaan selesai dipersiapkan, tanggal 16 Agustus 1945, keesokan harinya tepat di tanggal 17 Agustus 1945 yang berlokasi di Jalan Pangangsaan Timur, Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada dunia. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus di tahun yang sama, Insinyur Soekarno dilantik menjadi presiden pertama Indonesia dengan didampingi Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, pria yang akrab dengan panggilan Bung Hatta ini pun aktif sebagai pembicara di berbagai universitas di Indonesia. Bahkan, tidak hanya sekedar sebagai pembicara, beliau juga berhasil meraih gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ekonomi dan hukum dari berbagai universitas di wilayah Indonesia. Aktivitas beliau pun kian berlanjut. Muhammad Hatta merilis buku ilmiahnya dalam bidang ekonomi dan koperasi. Di samping itu, Bung Hatta juga kerap memberikan bimbingan kepada gerakan koperasi agar dapat mewujudkan cita-cita ekonomi yang ia miliki. Sekitar tahun 1951, tepatnya tanggal 12 Juli, Bapak Muhammad Hatta menyampaikan pidato lewat radio sebagai bentuk penyambutan kepada Hari Koperasi Indonesia.
Dan hal ini beliau lakukan atas besarnya kepedulian beliau terhadap gerakan koperasi yang ada di Indonesia. Dan hal ini beliau lakukan atas besarnya kepedulian beliau terhadap gerakan koperasi yang ada di Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1953, Bung Hatta pun ditunjuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Kota Bandung. Pada tanggal 14 Maret 1980, Indonesia pun berduka. Bung Hatta menghembuskan napas terakhirnya dengan meninggalkan seorang istrinya yang bernama Rahmi Rahim dan 3 orang putri kesayangannya, Mutia Farida, Gemala Rabia, dan Halida Nuriyah. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.